Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dan unik, dan selalu tampil orang. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama tren kita hari ini, Happy Chandrayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wassalaman ala rasulillah, wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk guru kami, kiai kami yang terhormat Mudir Hadal Ma'had. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Kepala Sekolah SMA Plus Al-Aqsa, Dewan Pembina yang kami hormati, para wali santri yang kami bangga, Angkatan Ali Abu Bakar Al-Fenomaliyah, fenomenal banget antum ini ya, yang kami cintai. 1 jam ke depan sebelum anak kembali ke Istana Bogor malam hari ini untuk persiapan acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik besok pagi di Istana Bogor. Jujur Bapak Ibu, saya bangga banget hari ini. Perjalanan dari Jambi menuju ke Jakarta, kemudian dari Jakarta menuju ke sini, harap-harap cemas. Khawatirnya ini acara orang tuanya nggak datang. Karena biasanya seminggu yang lalu di Buton, Sulawesi Tenggara, persis acara seperti ini. Santrinya udah semangat banget, tapi orang tuanya nggak ada. Ketika kami tanya santri-santrinya, nah, yang merasa orang tuanya ada, silakan angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan, karena orang tuanya nggak ada. Kami tanya santrinya, kemana orang tuamu? Pak Chandra, orang tua aku sibuk Pak Happy. Oh, kamu doakan biar dia sehat dan panjang umur. Dia doakan dari pemimpin pesantren. Sekarang hari ini Anda hadir, ayah bunda, kami udah bertemu kesekian kali dengan putra putri Anda yang fenomenal ini. Jujur, Anda nggak berani kalau bilang bohong. Cukup Pak Kiai bilang bohong. Tapi kalau Kiai bilang bohong, itu doa biar antum sukses nanti di masa depan ya. Ini fenomenal. Angkatan antum ini viral banget loh kan. Tapi masya Allah, dari cara duduknya, sorotan matanya, antum adalah generasi hebat yang suatu saat akan dihiasi langit Nusantara. Kepakan sayap antum, wahai generasi Ali bin Abu Bakar. Semuanya hari ini hadir dan antum akan menjadi insan yang dibanggakan oleh orang tua antum hari ini. Dari Masjid Al-Jabbar, hari ini Anda hadir bersama generasi SMA Plus Al-Aqsa grade ke-12 hari ini. Maka bismillah, ada tulisan menarik. Anda mohon izin, teman-teman kelas 12 sudah tahu kalau sekiranya saya sudah pegang mikrofon depan antum, pasti Anda nggak stay di satu titik. Pasti Anda akan merapat bersama antum hari ini. Tulisannya adalah Spirit Grade 12. Tulisan ini sudah di-highlight oleh puluhan ribu orang dari Sabang sampai Merauke. Apa itu Kak? Bahwa generasi Al-Aqsa yang hadir depan kami hari ini, antum lahir dari masa ke masa. Bapak Ibu yang depan anak hari ini, mereka yang kelas 12 hari ini, dulu mereka mungil-mungil, polos-polos, tapi sebenarnya tangan mungil mereka penuh dengan doa. Hari ini kenapa semua berkumpul? Atas izinnya Bapak Ibu yang kami hormati. Biiznillah azza wa jalla, tangan-tangan grade 12 hari ini penuh dengan doa.
Ketika malam hari ini dia memegang tangan Anda Bapak Ibu. Ketika malam hari ini dia memegang tangan Anda Bapak Ibu, dalam hatinya dia berdetik, ya Allah, ini ayah ibuku, panjangkan umurnya ya Allah. Saya ulangi sekali lagi, wahai anak-anakku grade 12, apapun orang katakan tentang angkatan antum, tapi antum yang punya energi doa dari masa ke masa. Pernahkah Anda ingat Bapak Ibu? 6 tahun yang lalu, ketika sang anak ini dia minta izin kepada Anda, dan dia mengatakan, Pak Bu, aku mau masuk pesantren. Dan saat itu Bapak Ibu pasti semua mengatakan, nah bager kasep soe, yuk. Bapak Ibu antar di gerbang Al-Aqsa, bisikan cinta sang ibu itu tertuai indah di telinga anak-anak grade 12 hari itu 6 tahun yang lalu. Semua ibu pasti mengatakan kalimat yang sama, nak. Jujur anak-anakku yang baik, yang putra ataupun putri, semua ibu, semua bapak sambil megang pundak sang anak, pasti dia mengatakan, nah, yang betah di pondok ini. So, jujur Bapak Ibu, punten ya, Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Jujur Bapak Ibu, yang pernah merasakan dan mengatakan kalimat itu kepada anaknya, nah, yang betah di pondok ini, angkat tangan. Bapak Ibu angkat tangan jujur. Atur nuhun Bapak Ibu. Hei anak-anakku grade 12 yang tanggal 4 Juni hari yang antum tunggu, yang pernah merasakan dan mendengar kalimat itu dari orang tuanya. Hei generasi angkatan Ali Abu Bakar, angkat tangan. Jujur. Cukup pada anakku. Hai people, ketika antum semua hari ini hadir, satu frame jarang-jarang loh orang tua satu frame hari ini bersama santrinya. Karena semua santri hari ini merindukan pelukan cinta dari orang tuanya. Betapa bahagia mereka hadir bersama Anda. Walaupun banyak santri-santri yang di depan kami, mereka hadir-hadir tapi tanpa kedua orang tuanya. Hebat bismillah. Maka bismillah. Sabtu Istana Bogor standby kembali. Seru malam hari ini. Al-Aqsa standby. Tunjukkan takbir antum untuk Nusantara. Generasi Ali Abu Bakar, angkat tangan kanan antum dan kepalkan. Getarkan Nusantara dengan takbir Ali Abu Bakar hari ini. Takbir. Suara antum hanya 30%. Grade 12 takbir. Sebentar. Anak khawatirnya orang tua yang terhormat. Anda berada di tempat yang sejuk dan tenang di Al-Jabbar. Jangan sampai acara hari ini membuat Anda terlena dengan heningkan cipta. Setelah itu baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Kalahkan Buton seminggu yang lalu, kalahkan Jambi 4 hari yang lalu. Orang tua yang terhormat, tunjukkan takbir antum untuk grade 12 hari ini. Orang tua yang kami bangga, takbir. Semuanya hari ini satu frame, tunjukkan takbir antum untuk negeri ini. Takbir. Anak Al-Fakir Happy Chandra. Waktu 1 jam adalah pertemuan yang sangat singkat anak-anakku. Yang kelas 12 pasti semua sudah mengenal, karena kami sering ketemu Bapak Ibu dengan mereka. Yang acara di lapangan hujan pula, hujan-hujanan kita. Betul kan? Dan itu adalah kenangan yang tak terlupakan. Acara di Al-Aqsa hujanan. Ya. Saya asli dari Pamijahan, tapi tinggal di Istana Bogor sejak tahun 2008. Jujur Bapak Ibu, dulu tahun 90-an, 30 tahun yang lalu, bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa. Bumi Pamijahan saksinya, panggung kecil di depan balai desa. Anda belum pernah merasakan atmosfer pesantren. Tapi hari itu saya harus jujur depan Anda Bapak Ibu. Saya adalah orang yang otak kirinya dominan dibandingkan otak kanannya. Pendiam, baungnya luar biasa. Baung.com. Kalau di kelas pasti duduk paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Guru mendekat, anak istighfar. Anak khawf jidan, takut. Semakin mendekat itu guru, anak baca lagi istighfar. Kenapa? Anak termasuk pendiam, otak kiri anak lebih dominan dibandingkan otak kanan.
Tapi kenapa kok tiba-tiba seorang ibu hari itu, malam Rabu bulan Februari tahun 90, 30 tahun yang lalu, ibu mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni. Bager kaset, kamu harus jadi pembawa acaranya. Bismillah, kamu harus bisa. Anda tahu apa yang terjadi? Saya mengatakan kepada ibu, bu, daripada acara hancur lebih baik ibu kasih ke yang lain. Ibu tahu anakmu ini gak bisa ngomong, tapi Allah menggerakkan luar biasa. Ibu keluar dari ruangan kamar, ibu membawa kertas, brother, 15 lembar bolak-balik, dan ibu mengatakan, nah, nih, ibu kasih tulisannya, kau tinggal baca di panggung. Ana lihat kertas itu 15 lembar bolak-balik, Ana lihatnya aja stres, kawan. Tapi di situ ada tampil, gagal pula ada di atas panggung kecil itu. Bapak anak nangis di atas panggung gara-gara ada diteriakin anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 6. Anak baungnya minta ampun, mereka gak percaya kalau Anda bisa tampil di atas panggung itu. Anak kembali ke belakang panggung. Ibu anak menangis di belakang panggung. Ibu mengatakan apa? Nah, hari ini kau hanya tampil di atas panggung kecil. Kamu lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kau bukan tampil hanya untuk seorang kepala desa. Bisa jadi kau tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Kenapa anak katakan depan ayah bunda yang kami bangga, lisan Anda penuh mukjizat untuk mereka. The magic of word, kekuatan kata-kata. Seorang ibu yang berbisik di belakang panggung kecil, Allah Sami, Allah tidak tuli, dan Allah Basir, Allah tidak buta. Hari ini nanti dia akan memegang tangan Anda, merindukan pelukan cinta dan bahasa cinta dari Anda. Dan saat itu katakan kalimat-kalimat yang indah untuk dia. Qadarullah, tahun 98 bocah cilik itu masuk ke alam pesantren. Sama seperti mereka, Anak pernah duduk seperti antum menggunakan blazer kebanggaan antum. Anak pernah duduk manis mendengarkan sang motivator itu bicara di gedung Robito lantai 3. Saat itu anak duduk paling belakang dalam hati, ya Rob, jika kau izinkan aku ingin seperti dia ya Allah. Anak pernah duduk seperti antum 2001, 22 tahun yang lalu, sampai kiai kami mengatakan kalimat yang sama seperti beliau tadi. Angkatan 2001 hari itu adalah angkatan yang paling dahsyat, luar biasa. Yang diusirnya banyak, yang dibotaknya juga banyak, termasuk anak botak hampir 17 kali. Yang penting anak di Istana Negara nggak botak gitu aja ya. Tapi dari 80% alam pesantren Gontor yang kata kiai biasanya membawa emak kalau udah di luar sukses-sukses, yes, terbukti brother. Anak masih ingat ketika kumpul alumni di Senayan hari itu, yang diusir hari itu dari alam Gontor sekarang sudah menjadi anggota DPR, tapi insya Allah nggak diusir dari DPR. Semuanya sukses, nafi dan ummah, bermanfaat untuk orang banyak. Itu kapan terjadi? Tahun 2008 bocah cilik itu mendapatkan energi doa. Ana harus katakan depan Anda, generasi kelas 12 tahun ini dia merindukan energi doa, tidak lepas dari Anda. Sekalipun antum sudah menjadi alumni, energi doa itu harus tetap ada. Karena apa? Anak-anakku yang baik. Siapa yang mengira bocah cilik anak Tasik Selatan, bunda, bapak, yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa, tapi ketika Allah sudah menggerakkan, tak ada kata yang mustahil. Kami MC di istana hari itu dan kami merasakan energi yang luar biasa. Segmen 1 kesimpulannya adalah wabil walidaini, the power of birrul walidain, itu yang akan mengarahkan antum menuju gerbang kesuksesan. Anak ulangi, anak-anakku grade 12, wabil walidaini, kekuatan orang tua, energi terhebat untuk antum. Kenapa? Saya masih ingat sekali. Beberapa bulan yang lalu bertemu dengan beliau di MQ, ada siaran bersama MQFM. Beliau mengatakan, teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang berharap anaknya menjadi anak yang soleh, tapi orang tuanya belum soleh.
Banyak yang berharap orang tuanya soleh, anaknya juga tidak soleh. Hukum alam Bapak Ibu, kalimat itu saya keep sampai hari ini. Kenapa? Karena kita menghadapi saat akhir era milenial. Kalau antum dikatakan fenomenal tahun ini, yes, kata antum masuk ke folder era milenial. Kelas 12 tahun ini antum sedang melawan generasi milenial yang dahsyat luar biasa. Kostum mereka bangga dengan putih abu-abunya, dan antum pun bangga dengan kostum antum hari ini. Sampai 4 Juni nanti kau mendapatkan celebration graduation day people. Maka anak-anakku yang kami bangga, coba lihat tulisan ini yang dengan baik. Siapa yang bisa membacakan ini? Tolong bacakan dengan sesama yang dekat layar. Resep saya kalau kayak gini nih, pasti banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai saya, ya Allah, udah depan orang tua, ya Allah. Kak, standby. Sebentar nak, kasihkan ke belakangnya. Ketika ini mikrofon dikasih ke belakang, dia bilang apa? Alhamdulillah. Resep saya kalau akso kayak gini. Pegang mikrofonnya, brother. Pasti antum mengira antum yang bicara, betul. Yang akan deg-degan adalah orang yang di belakangmu, betul. Maksud saya kasihkan ke samping kananmu. Ini yang deg-degan hari ini bukan hanya anaknya, orang tuanya juga ikut deg-degan. Pasti orang tua aja mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan tekeng budak abi Allah, gitu ya. Pegang mikrofonnya, brother. You angkatan Ali Abu Bakar pasti ada dasar bicaranya, betul. Dan antum akan mengatakan pasti dia akan ke samping atau ke belakang. Enggak, kamu yang bicara hari ini. Ada 2 mikrofon Ustaz. Afwan. Syukran. Baik. Urusan kita belum selesai, kawan. Pegang mikrofonnya. Assalamualaikum. Namanya siapa? Anak panggil siapa? Kelas berapa? Kau punya wali kelas namanya siapa? Siapa nak? Ustaz Zainal Mutaqin. Nama ayahnya siapa? Kau bilang Bapak Yudi gitu kawan. Di Tilaman. Nama ayahnya siapa? Bapak Yudi. Baiklah. Nama ibunya siapa? Ibu Kurniadewi. Kita tanya, mudah-mudahan ayah bundanya datang hari ini. Datang nggak? Nggak datang. Hei brother, orang tuamu tak datang, aku orang tuamu hari ini, brother. Stand up please. Stand up artinya berdiri, kawan. Angkat mikrofonnya, silakan dibaca. Alimu awladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Dan antum katakan yang akan menerjemahkan. Katakan yang akan menerjemahkan. Yang akan menerjemahkan Kalimat ini adalah, sebutkan kawanmu, terserah Anda. Biasanya kalau kayak gini teman-temannya ngasih kode. Resep saya. Resep Pak Bu. Anda nggak tahu kalau generasi Al-Aqsa kayak gini nih Kak. Udah mulai. Siapa Kak? Abang Nuna. Mana makhluknya kawan? Mana orangnya? Anda, Fadol. Dikasih mikrofonnya. Silakan dibaca nak. Silakan duduk kembali nak. Didiklah anak-anakmu agar siap menghadapi zamannya, karena mereka kelak akan hidup di zaman yang berbeda denganmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pegang mikrofonnya. Terima kasih kau udah membacanya. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup pasti berbeda dengan zamanmu. Kelas 3 SD tahun 90 anak waktu itu, ya Rabb ya Karim, sebelum azan maghrib kami masih main bola di lapangan. Apa yang dilakukan ibu Ana hari itu? Ibu Ana langsung menuju ke tengah lapangan. Dia mengangkat tangannya dan dia menurunkan jari jemarinya satu persatu. Semakin turun itu jemari, kami semakin lari, takut, langsung ambil wudhu menuju ke masjid. Itu zaman hari itu. Zaman hari ini
berbeda. Anda gak percaya bunda? Buktikan depan putra putri Anda. Mereka masih main bola di lapangan. Habis itu bundanya mengatakan, aku akan ikuti cara ibunya Pak Happy Chandra. Langsung beri di tengah lapangan. Dan ibu silakan angkat tangan Anda, turunkan jari jemari Anda satu persatu. Anak Anda akan mengatakan, ibu ada apa dengan tanganmu hari ini? Anaknya lari, ibunya pun ngejar anaknya. Apa bedanya kau dengan pemain cadangan di situ kawan? Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum. Ini bukan ungkapan anak, bukan ungkapan Kak Seto, bukan ungkapan Bunda Elisman pakar parenting di Jakarta Yayasan Buah Hati, tapi Ali bin Abi Thalib yang berkata. Mereka berbeda dengan zaman kita. Khatib al-hasabi ukulihim. Kalau bicara, kalau mentreatment, sesuaikan dengan karakter lawan bicara kita. Mereka otak kanan atau otak kiri. Karena apa? Pada dasarnya mereka ingin dimanusiakan. Generasi kelas 12 yang putra atau putri ratusan orang ini pada dasarnya you ingin dimanusiakan. Setuju? Putra setuju? Kalau ada anak TK ya bunda, anak TK itu dia menggambar lukisan, dia mengatakan aku akan berikan lukisan ini untuk ibuku sebagai kado ulang tahun untuk dia. Mana direka-reka, cantik banget lukisannya. Dia rapi, dia lipat-lipat masukin ke amplop. Ke ibunya dia datang, bunda aku sudah buat lukisan, ini aku berikan pada ulang tahun buat bunda. Saya tidak mau ada bunda yang mengatakan hari itu, anak TK mah paling ngelukis lah gitu-gitu kene. Semua anak TK dari zaman dulu lukisannya gitu-gitu aja. Tidak lepas dari dua gunung. Di atasnya ada gambar apa? Matahari. Di sekeliling matahari ada apa? Masya Allah. Kemudian ada apa? Kok lagi bernostalgia dengan masa TK hari itu? Lukisan anak dari anak TK sampai hari ini tak lepas dari gambar ini kawan. Tapi bisakah hari itu seorang ayah ibu mengatakan, ayahnya mengatakan, wah itu anta mumtaz, kamu keren banget sayang sini. Ibunya mengatakan, kamu itu anak ibu yang hebat. Sini saya, keren banget lukisan kamu. Walaupun lukisannya gitu-gitu aja. Jangan sebaliknya. Paling dua gunung kan. Di atasnya matahari paling ayah burung tak opat di kanan dua, di kiri dua. Sakitlah dia. Mereka ingin dimanusiakan itu anak TK G12 pun pada dasarnya mereka ingin dimanusiakan. Bisakah di nanti tanggal 4 Juli Anda mengatakan kepada mereka, anta mumtaz, kamu anak yang hebat. Sini saya, alim soleh. Kiai kami mengatakan, Chandra, ketika kau nanti sudah berkeluarga, kau punya anak laki-laki, sering-seringlah kau pucuk tuh di ubun-ubun dia sambil mengatakan, alim soleh. Ketika kau nanti kau punya anak perempuan dan kau kucuk tuh di ubun-ubun dia sambil kau katakan, alimah soleh. Sampai hari ini, Anda lakukan itu jamaah. Ketika nanti dia peluk Anda katakan alim soleh. Jangan kebalik Pak, itu buat anak putra. Untuk anak putri, alimah solihah. Ketika kita balik, anak putra dikatakan alimah solihah. Nanti keluar dari ruangan ini berkerudung semua, gitu ya. Alim soleh. Nih, alim soleh, alim soleh. Dia akan merasakan energi yang dasar dari bahasa tubuh Anda. Dia akan ingat sampai kapanpun. Sampai anak kelas 3 SD yang dia hari ini di UI, mahasiswa kami mengatakan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan kata-kata itu, alim soleh. Tak cukup alim, tapi harus soleh Bapak Ibu. Al-Aqsa lahir untuk melahirkan al-ajyal, generasi yang tak cukup alim, tapi soleh. Orang pinter Al-Aqsa udah banyak di negeri ini. Yang soleh itu yang dirindukan. Orang alim belum tentu soleh, orang soleh udah pasti. Fahim tuh? Maka saatnya kita mengatakan, ini dia warna-warni buah hati. Di manakah antum hari ini foldernya anak-anakku? Apakah antum termasuk tahapan buah hati di nomor 1? Anak-anak yang masa-masanya 6-13 tahun, antum masuk apa enggak? Tidak. Pasti antum enggak mau dikatakan itu kan? Antum, Pak Happy jangan salah, anak udah dewasa. Berikutnya, apakah antum masuk di masa pubertas 13-14 tahun? Ya apa tidak? Pasti antum nggak mau. Enak aja Pak Happy, kita udah dewasa. Apakah antum masuk ke remaja awal yang 14-17 tahun?
Putra, iya apa tidak? Ada iya ya tidak. Dan terakhir, masa remaja akhir 17 sampai 21 tahun, iya. Semua yang hari ini hadir, yang kata orang WHO, Depkes, ada yang mengatakan remaja itu usia 12 sampai 24 tahun, 10 sampai 24 tahun, ada yang mengatakan ini usia balik. Beda usia, beda bahasa. Ayah bunda yang punya anak TK pasti ngomongnya pasti berbeda ketika Anda berhadapan dengan anak kelas 12 hari ini. Depan anak TK pasti mengatakan, hei, anak ibu keren banget, oh ganteng-ganteng, cantik gitu. Itu anak TK. Apa mau anak-anak kelas 12 digitukan? Iya. Aku tahu kok nggak mau digitukan. Beda usia, beda bahasa, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita salah treatmentnya. Perlakukan buah hati itu sesuai dengan usia mereka. Ana belajar ini dengan Kak Seto dan Buddha Erisman hari itu dalam acara Spiritual Parenting di Jakarta Convention Center. Bagi kita yang usianya 0 sampai 7 tahun anaknya, dia itu laksana raja dan ratu. Ungkapan Ali bin Abi Thalib menembus ruang dan waktu, khatib ala hasabil mukhatab. Perlakukan mereka kepada lawan bicara Anda. Usia 7 sampai 11 tahun pasti diperlakukan sebagai orang yang mandiri. Usia 14 sampai 21 tahun dia bukan sebagai buah hati saja, tapi dia sebagai sahabat. Dan usia 21 sampai 28 tahun perlakukanlah dia layaknya seorang pemimpin. Antum masuk di nomor 1, 2, 3 atau 4? Kesimpulannya ayah ibu, mereka pengen menjadi sahabat Anda selain buah hati yang Anda cintai. Tepuk tangan untuk para orang tua yang hadir hari ini, Pak. Karena apa? Janganlah biarkan mereka sendiri. Nanti ketika antum sudah selesai dari alam Al-Aqsa, pasti antum gak mau ditinggal oleh orang tua antum kan? Pasti antum merindukan banget sapa ceria di pagi hari. Pasti ketika antum sudah merapat di rumah antum masing-masing bersama keluarga, ketika pagi hari lewat, antum pasti merindukan obrolan hangat bersama orang tua di sore hari. Antum lama gak komunikasi dengan mereka, komunikasilah yang dalam bersama mereka, dekap sayang saat di malam hari. Karena kalimat-kalimat itu sangat dirindukan oleh generasi kelas 12 tahun ini, tak bisa dipungkiri. Kita buktikan 30 menit yang akan datang, Anda rindu banget bahasa itu dari orang tua. Dan orang tua pun merindukan banget bisikan cinta dari anak-anak Anda hari itu. Karena people ingin kalimatnya. Neng, tenang. Pegang mikrofonnya, Kak. Pasti anti mengatakan, ini pasti ke belakang. Enggak, anti yang bicara. Silakan, Kak, standby, mulai. Yang dimanfaatkan untuk bersengkrama dengan sang anak. Ibunya datang kah? Alhamdulillah. Pegang mikrofonnya. Siapa nama ayahnya? Bapak Eman. Ibunya siapa? Yang merasa disebutkan namanya silakan berdiri dengan senang hati. Terima kasih Bapak. Bunda. Mana bunda mau? Tepuk tangan buat ayah bundanya yang sudah berani berdiri. Thank you. Biasanya banyak kalau disebutkan orang tuanya tak mau berdiri. Alhamdulillah hari ini dengan sigap mereka berdiri. Bukan banyaknya waktu yang dihabiskan oleh orang tua, melainkan kualitas waktu yang dimanfaatkan untuk bercengkrama dengan sang anak. Karena apa? Nabi saja bercengkrama dengan indah dengan putri bungsunya. Siapa yang tahu siapa putri bungsu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapakah? Siapa putri bungsunya? Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Detik-detik menemui ajalnya, Nabi bercengkrama dengan putrinya. Nabi lagi sakit Bapak Ibu. Detik-detik menemui ajal setelah haji wada. Pulang dari haji wada dalam keadaan lemas, tapi dia ingin bercengkrama dengan putrinya. Detik-detik menemui ajal, yang dipanggil oleh Nabi siapa? Bukan sahabatnya, bukan istrinya, tapi putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra.
Sayyidah Fatimah Az-Zahra dibisikkan oleh Nabi, "Ya Fatimah, halumma ilayya, kemarilah." Dipeluk oleh Nabi. Sayyidah Fatimah Az-Zahra dipeluk oleh Nabi, dibisikkan di telinga kiri Fatimah. Wa kanat Fatimah mutabassimah. Fatimah langsung dia tersenyum. Dan saat dibisikkan di telinga kiri Fatimah, Fatimah menangis. Saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Kenapa bisa seperti itu jemaah? Kenapa menangis ketika dibisikkan di telinga kiri Fatimah? Karena saat itu Nabi mengatakan, "Wahai putriku, saya tini al-ajal. Ajalku sudah mendekat wahai Fatimah." Dan saat itu Fatimah berlinang air matanya. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, "Wahai putriku, walaupun aku sudah tiada, tapi kau nanti akan menyusulku ke surga Allah di antara keluargaku. Kau akan menjadi figur untuk para muslimat di muka bumi ini. Kau akan menjadi figur untuk para mukminat di muka bumi ini." Dan Fatimah langsung dia tersenyum. Nabi adalah pakar parenting yang hebat. Nabi aja cinta detik-detik ajalnya tiba kepada keluarganya, termasuk putra putrinya. Kenapa jamaah? Karena dahsyatnya kekuatan pelukan itu indah banget. Anda memeluk orang tua, Anda memeluk buah hati, hanya 5 detik kau peluk dia. Oh my God, dahsyatnya luar biasa. Kami bertemu para psikolog, para medis berkumpul di Istana Bogor hari itu. Hampir 8 jam. Judulnya adalah The Power of Hug, kekuatan pelukan. Nabi memeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ada enzim yang dahsyat hari itu. Termasuk ketika Anda memeluk orang-orang tercinta Anda. 5 detik Anda peluk dia, efeknya adalah akan meningkatkan kecerdasan di otak. Anda tak percaya? Peluklah anakmu ini. Mereka udah kelas 12 tapi dia rindu pelukan Anda. Just 5 seconds. Hanya 5 detik bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Dahsyatnya kekuatan pelukan bisa mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Anda merasa punya dosa dengan orang tuamu? Peluk orang tuamu. Ayah, bunda, abi, umi, punten, saya banyak salah. Peluk dia. Hormon oksitosin akan tumbuh dengan seketika hari itu. Dan yang ketiga adalah kurangi racun dari zat berbahaya di otak. 3 item ini adalah dahsyatnya kekuatan pelukan. Energi kelas 12 hari ini pasti antum merindukan banget ekspresi pelukan dari orang tua Anda hari ini. Karena apa? Tidak bisa dipungkiri. Hei ayah bunda yang kami hormati, keluarga adalah sumber energi untuk kita. Sang buah hati adalah potret keluarga. Tidak bisa Anda pungkiri kalau ada tulisan ikatan 2 insan, Anda hari itu belum terpikir kalau punya buah hati akan mesampen di Al-Aqsa. Punten ya, kalau tadi kan putra putrinya, sekarang bapak ibunya. Assalamualaikum bapak, punten. Assalamualaikum pak. Bapak namanya siapa punten? Bapak dari mana? Bapak dengan istri di sini? Istrinya di mana pak? Oh dekat pasti ya. Pak, punten ya pak ya. Putranya siapa namanya? Mana putrinya kah? Manakah? Stand up please. Kumbi. Itu kah putrinya? Udah berapa tahun dia di Al-Aqsa? 6 tahun bapak dan dia istiqomah. Berapa kali dia telepon kepada bapak dan mengatakan, Pak, saya nggak betah di Al-Aqsa. Betul kan Pak? Betul kan Bu? Dan ibu mengatakan, nak bertahan di Al-Aqsa. Sampai 4 Juni dia akan menggunakan toga kebanggaan dan dia akan bangga depan bapak ibu hari itu. Betul? Dan pertanyaan saya adalah, ikatan 2 insan. Bapak sebelum dia terlahir, bapak menikah hari itu tahun berapa? 2003 bapak di bulan apa bapak? Bulan Oktober, itu 2003 bulan Oktober. Jam berapa ijab kabulnya bapak? Jam 8 di masjid apa di rumah pak? Ibunya ngebisikin di masjid, gitu ya.
Luar biasa loh. Bapak masih ingat loh. Sebentar Bapak punten hatur nuhun. Jazakallah khair. Tidak sedikit orang tua yang lupa. Gua nikah tahun berapa dulu ya? Anak keberapa putrinya Bapak? Anak pertama. Tepuk tangan buat ayah bunda yang sudah bicara. Andaikan mikrofon ini anak kasih kepada Anda nge-review. Oh iya, dulu saya nikah dengan pasanganku. Sambil mengatakan qabiltu nikah wa tazwijah. Saya terima nikahnya bla 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 bla. Akhirnya apa? Semua yang terlahir hari itu pasti pernah berdoa ini. Nah, saya ngomong depan ayah ibumu hari ini. Bapak ibu pasti pernah berbisik dalam sujudnya. Rabbana hablana min azwajina ya Allah. Berikan aku keturunan ya Allah. Zuriyah solihah. Zuriyah alimina salihin. Saat itu lahirlah buah hati ada yang dirindukan itu. Flashback Pak Bu ke 17 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ketika putra putrimu ini terlahir. Lahirlah buah hati ini yang Anda rindukan. Anda ajari dia untuk berjalan. Anda ajari dia untuk melangkah. Anda ajari dia untuk maju ke depan. Perlahan dia maju ke depan. Dan saat itu Anda bangga banget ketika putra putri Anda yang hadir hari ini. Hari itu dia melangkah dengan dahsyat. Anda terlalu serius. Itu namanya iklan hemat air. Jadi sampai tanggal 4 Juni Al-Aqsa kelas 12 di Al-Aqsa, walaupun kau mau keluar tapi kalian harus hemat air. Nah, eta maksud nama. Kalau ada mengatakan kok bisa gitu Pak Epi, itu kesempatan pembicara untuk minum dulu Ustadz. Anda minum dulu lah ke belakang. Jadi Anda nggak melihat Anda minum berapa gelas, tapi Anda lebih fokus ke anak itu. Dan ayah bundanya mengatakan, ya Allah, iya ya Allah, putra saya dulu kayak gitu itu. Tiba-tiba dia nggak mau dipeluk, hajak untuk menutup keran biar airnya Fahim tuh? Kena prank Anda hari ini. Andaikan hari ini kami katakan bersama para wali kelas, bersama para guru-guru SMA Plus Al-Aqsa, hei para orang tua, nanti ya setelah acara ini semua merapat di belakang dan antum semua mabit standby di sini ya. Ada hadiah yang kami bawa dari istana akan kami berikan kepada orang tua kelas 12. Dan anak-anak kelas 12 pun akan mendapatkan hadiah ini eksklusif untuk grade 12 angkatan Ali Abu Bakar. Kalau nanti terima dengan lapang dada dan ikhlas, ini hadiah kami berikan untuk Anda dan ini hadiahnya. Pasti Anda mengatakan, Kang Happy, saya mau pokoknya lamun hadiah ti antum mah saya terima. Walaupun itu cuma roda 2 nggak apa-apa, saya terima. Saya akan pakai kuliah nanti Pak Happy ini. Walaupun hanya 2 bannya, pasti diterima dengan ikhlas. Apapun wujud putra putri Anda hari ini, orang mengatakan A, B, C, D, pasti Anda menerimanya. Ini tetap buah hatiku yang aku bangga. Walaupun bannya cuma 2, tetap dia yang aku bangga. Merujuk ke satu ayat, laqad khalaqnal insana fi ahsani. Anda diciptakan sempurna hari ini people. Semua merapat dari masa ke masa. Potret 30 tahun yang lalu, putra putri Anda nggak merasakan atmosfer gubuk seperti ini, kecuali Anda yang merasakan. Bapak Ibu nostalgia sebentar, biar anak-anak Anda merasakan efek nostalgia itu. 30 tahun yang lalu, semua anak-anak didik ini yang di depan kami, 20 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, pasti pernah menggunakan kostum yang mereka bangga. Senang banget kostum hari itu. Anak TK hari ini yang mereka belum merapat ke Al-Aqsa, mereka nggak mau menggunakan kostum kayak gini saat lebaran. Kostum mereka pasti seperti ini. Terbukti 30 tahun yang lalu, nenek saya mengatakan, Nak Chandra, zaman nenek dulu ini belum ada listrik, tapi banyak anak-anak pintar mengaji. Sekarang heran, di mana-mana terang tapi belum banyak yang belum bisa baca Al-Quran.
Bersyukur 6 tahun kau di Al-Aqsa hari ini people. Sampai tanggal 4 Juni adalah hari yang kau tunggu. Bumikan cahaya Al-Quran di rumahmu anak-anakku. 30 tahun yang lalu. Saya tanya ayah bundanya, pasti semua tahu apa hubungan di antara dua benda ini. Dan putra putrinya pasti nggak ada yang tahu. Pak Epi kalau kayak kolam saya tahu, kalau yang di atas saya nggak tahu. Sok ayah ibu, apa hubungan di antara dua benda ini? Siapa yang tahu? Ah, Ustadznya bicara. Sebentar, saya resep kok kayak gini nih. Sok bapak punten. Ustadz, apa antum pak? Apa hubungan di antara dua benda ini bapak? Yang satu kasir, yang dua kolam itu buat untuk memutarkan kasetnya. Jadi manual. Itu pengalaman. Pengalaman. Bapak adalah ayah dari wali santri namanya siapa? Adakah datang bersama bunda hari ini? Barakallahu fikum jazakallahu khair. Matur nuwun. Bapak mengatakan Pak Happy itu kaset dan pensil diputar-putar zaman dulu mah canggih-canggih, tanpa ada laptop, tanpa ada komputer. Mau lagu apa? Kus plus diputar-putar klik jadi itu lagu. Zaman hari ini anak-anak kita tak tahu apa hubungan antara dua benda ini. Berarti kesimpulannya masa-masa ini sudah berubah. Ibu-ibu zaman dulu kalau anak sakit ambil bawang merah, balurkan tuh di badan anak, selesai urusan. Hari ini beda urusannya. Udah tahu anak sudah mau masuk ICU, dipanggil dulu susternya. Suster, sebentar. Saya mau foto dulu anak saya. Tadi foto dulu lah. Setelah itu di mana? Diposting. Dan ditulis, cepat sembuh ya kesayangan bunda. Kayaknya kalau gak diposting itu gak indah banget gitu Bapak Ibu. Beda dengan zaman 30 tahun yang lalu. Zaman sudah berubah. Perubahan tidak akan berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Karena saatnya hari ini, bismillah, tak cukup menjadi keluarga yang alim, tapi harus menjadi keluarga yang soleh. Ahibati fillah, semua yang hari ini hadir, buah hati Anda yang akan mengepakkan sayapnya dari alam Al-Aqsa adalah jembatan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kami yakin tidak sedikit Pak Ayah Bunda yang pernah mengatakan kepada anak-anaknya, nah ibumu ini belum bisa sholat sempurna, ayahmu ini belum bisa baca Al-Quran. Sengaja kau sekarang berada di Al-Aqsa, paling tidak kau bisa menyelami samudra Al-Quran. Real di bumi Aceh hari itu ada pesantren El Aitam, santrinya hanya 5 orang. Dan mereka mengatakan, Pak Chandra, kami sengaja berada di pesantren ini. Paling tidak aku akan memberikan kado terindah untuk ibuku yang sudah masuk ke kuburannya sejak gelombang tsunami Aceh. Saat gelombang tsunami Aceh, ibuku dia meratap di atas gelombang ombak. Nah, jika ibumu mati hari ini, nanti kau harus bisa baca Quran ya nak ya. Nanti kau harus bisa ngaji ya nak ya. Anda yakin kalimat itu dirasakan oleh Anda. Impian salah satu dari generasi Al-Aqsa hari ini adalah ini dia Pak. Saya ingin coba. Ada hadiah di sini. Mbak Vera 1, 2. Siapa yang berani maju ke depan dari bumi Al-Jabbar hari ini yang dikatakan Pak Kiai tadi? Anda mengungkapkan impiannya. Anda hitung 10 mundur. Ayahnya, bundanya, atau anaknya. Anda hitung 10 mundur. Kalau tidak, hadiah ini akan kami berikan besok pagi ke Al-Kausar sebelum ke Istana Bogor. 10, 9, 8, 7. Ahlan wa sahlan. Fadhil. Tepuk tangan buat bapak kita yang akan bicara. Bisa dengan bundanya Pak? Bundanya ada? Ahlan, fadhil. Kalau ayah bundanya sudah maju ke depan, pasti putranya, putra atau putri Bapak? Putrinya juga akan maju. Silakan stand by. What is your dream? Sesuai tema hari ini, the power of dream, kekuatan impian. Ketika ada ditanya apa impian Anda Bapak Ibu, putrinya maju ke depan,
Buktikan Anda adalah putri yang terbaik untuk kedua orang tua mereka, dan pastinya mereka pun akan hadir ke depan. Bapak Ibu di payun punten, putrinya silakan maju ke depan. Satu frame bersama ayah bundanya. Diaminkan dari Bumi Al Jabar, pasti punya impian. Bismillah.